pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengelola data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi juga dapat memancing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Untuk membangun pengetahuan peserta didik, teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktek seperti pada laboratorium komputasi. Proses berpikir sibernetik. 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik. Pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi sebagai berikut. Pertama, stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Kedua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kelebihan pembelajaran sibernetik menurut Husamah dan Pantiwati. Pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Penerapan teori sibernetik. Menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi atau algoritmik heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan pembimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran atau sistem informasi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.